Selamat pagi, kita sudah masuk ke tampilan sebagai editor. Di sini username-nya El Rosliana dan tampilan laman Humanika sebagai editor. Di sini peran El Rosliana sebagai editor, author dan reviewer juga. Nah, ini juga bisa berarti bahwa ketiga peran ini ada di jurnal lain di lingkungan FIB dan sudah ada tugas-tugasnya di situ ya, assign, review, edit dan lain-lain. Kita masuk ke assign. Maksudnya adalah artikel-artikel yang sudah masuk namun belum diproses. Seperti ini. Nah, El Rosliana ini sudah ditentukan sebagai editor ya untuk mereview beberapa artikel yang masuk. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada beberapa manuskrip yang akan direview oleh El Rosliana sebagai editor. Dan warna-warna ini punya arti tersendiri ya yang bisa dilihat di catatan di bawahnya. Beraneka warna juga memiliki arti yang berbeda-beda juga. Nah, kita akan pilih salah satu. Nah, seperti ini. Nah, kita akan melihat tampilan review langsung ya. Namun hal yang penting dilakukan oleh editor pertama kali adalah melihat summary. Ya, data-data atau yang biasa kita sebut dengan metadata si penulis ya, author dari manuskrip ini. Kita bisa lihat data-datanya. Ya, artikel yang masuk tanggal berapa, penulisnya namanya siapa, judulnya apa. Dan ketika kita menjadi editor, pertama kali yang kita lakukan adalah melihat data-data dari penulis apakah sudah benar atau tidak. Misalnya di sini kadang-kadang dia masih memilihnya dalam artikel ya. Kita harus mengubahnya menjadi research article. Kemudian kita juga bisa mendownload manuskrip si author ya untuk mereviewnya nanti. Kita download dulu, nanti kita buka dan kita lihat di sini ada editornya ya, nama kita sendiri, kemudian statusnya sedang dalam review, tanggalnya sudah ada, dan kita cek ya metadatanya, apakah sudah lengkap atau belum, apakah ejaannya sudah benar atau belum. Nah, di sini kita lihat ya, kita perhatikan satu persatu. Nah, kemudian ada penulis kedua dan ternyata belum lengkap. Nah, disinilah peran editor untuk mengedit metadatanya. Coba kita klik dulu. Iya, di sini kita punya wewenang ya untuk mengedit setiap data-datanya. Kita bisa isi beberapa yang belum terisi jika kita mau search lebih dalam lagi di internet seperti Sinta ID-nya, Scopus ID-nya. Kemudian URL bisa kita isi dengan Google Scholar. Dan di sini kita lihat data penulis kedua belum lengkap. Nah, ini kita bisa minta isi si penulisnya sendiri ya dengan menghubunginya, atau kalau kita bisa mencarinya di Google ya, di internet kita bisa mengisinya sendiri. Dan kita melihat di sini title dan abstraknya. Nah, untuk judul sendiri harus dalam huruf kapital. Cover nanti bisa diisi ya ketika sudah selesai. Indeksingnya kita isi dengan bahasa, keywordnya apakah sudah sesuai dengan penulisan standar di Humanika atau tidak. Dan beberapa data lain ya, seperti referensinya. Kita belum bisa mengecek apakah ini pakai Mendeley reference atau tidak ya, kecuali kita lihat manuskripnya langsung. Nah, di sini bisa kita isi misalnya copyright-nya bisa kita isi dengan tahun 2020 karena dia akan terbit di Desember. Kita save dan kita kembali ke bagian review. Nah, di laman ini kita bisa menentukan langsung ya siapa nanti reviewernya, tapi kita lihat dulu isi dari manuskripnya ya. Jadi screening pertama itu
ada pada editor. Kita lihat dulu manuskripnya. Apakah penulisan judulnya sudah benar, penulisan tata cara penamaan, afiliasi, abstraknya. Nah, di sini editor berperan langsung untuk meninjau, mereview manuskrip yang sudah masuk pada tahap awal ya. Kita melihat ada judulnya, apakah judul sudah sesuai penulisan, dan ini bisa author lihat, maksud saya editor lihat di bagian template dari Humanika sendiri di laman Humanika. Nah, kita bisa menjadikan itu panduan dalam screening awal terhadap manuskrip penulis yang masuk. Di sini kita sudah lihat juga afiliasi, kemudian alamat email yang memang harus ada. Dan untuk Humanika sendiri punya kebijakan agar di manuskrip awal penulis harus melampirkan biografinya, isiannya kurang lebih background dari para penulis, kemudian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh para penulis. Kemudian kita lihat abstraknya. Nah, misalnya di abstrak kita harus meninjau apakah sudah ada tujuan yang dituliskan secara jelas, kemudian metodenya apakah sudah tertulis, kemudian hasil penelitiannya seperti apa, dan kemudian kita tinjau lagi kata kuncinya sini. Nah, apakah penomorannya sudah jelas? Kebetulan di Humanika itu tidak memakai penomorannya, jadi langsung introduction, kemudian nanti ada research method dan lain-lain. Kita melihat apakah di sini penulis juga sudah mensitasi ya, seperti ini, Brown 2007, Krida Laksana 2009. Apakah citasinya sudah cukup ya, atau dinilai masih kurang oleh author, itu bisa dijadikan catatan awal. Kemudian state of the art-nya apakah sudah ada ya, signifikansi penelitiannya juga kita lihat, kita baca. Nah, apakah di sini research method juga sudah menuliskan metodenya dengan jelas. Nah, penulisan foto ya, image di sini apakah sudah benar dengan standar Humanika. Result and discussion-nya, nah kalau kita lihat ini belum, masih ada kekeliruan ya dalam penulis menuliskan sub bagiannya. Misalnya di sini ada A, sementara di Humanika itu harusnya tidak ada penomoran seperti ini. Dia harusnya tetap pada bold ya. Nah, kemudian dia harus dimiringkan seperti ini. Nah, itu tidak terlalu signifikan, bisa kita ubah sendiri nanti di penyuntingan ya. Tapi kalau misalnya mau dilemparkan ke author juga bisa, agar pekerjaan editor bisa berkurang. Nah, nanti ketika kita sudah melihatnya sampai bawah ya, sudah ada beberapa catatan yang kita tampilkan, kita bisa memilih untuk memberitahukan kepada author apakah harus di resubmit untuk direview ya, dengan memperbaiki catatan-catatan kecil dari editor yang sudah dilakukan tadi, atau ya kita bisa mengabaikan saja ya, karena ini minor saja perubahannya mungkin gitu, jadi kita lakukan di akhir saja, tidak apa-apa. Kemudian kita lihat referensinya di sini. Nah, untuk referensinya sendiri, kalau Humanika biasanya itu mewajibkan ya, atau menyarankan kepada penulis untuk menggunakan reference manager seperti Mendeley. Nah, biasanya Mendeley itu salah satu tandanya adalah ketika kita klik salah satu dari daftar pustakanya, itu biasanya dia langsung terbold seperti ini. Nah, jadi dia nggak bisa diubah, ketika kita klik itu dia langsung muncul blok seperti ini. Nah, tapi ketika otomatis ya, namun ketika kita klik yang referensi penulis ini, nah dia tidak terbold ya. Kita klik, berarti dia tidak menggunakan reference manager. Di sini kita bisa memberikan catatan ya, agar penulis menggunakan reference manager yang sudah disarankan oleh Jurnal Humanika ya. Jadi agar mutunya itu lebih bagus,
itu kita harus menggunakan Documents Manager. Nah, ini kita bisa kembalikan ya. Kita punya dua pilihan sebagai editor, kita bisa lakukan di awal atau di akhir. Nah, sebaiknya sih di awal ya, biar tidak terlupa. Dan ketika sudah selesai, pekerjaan editor yang lainnya yang wajib dilakukan. Nah, kalau misalnya naskah ini langsung akan dilimpahkan ya, karena mungkin minor perubahannya nggak terlalu signifikan, kita akan melimpahkannya ke reviewer. Nah, karena jurnal Humanika itu blind reviewer ya, reviewer tidak boleh mengetahui siapa nama penulis, dan juga penulis juga tidak boleh mengetahui siapa reviewernya. Jadi yang kita lakukan adalah menghapus namanya, kemudian biografinya juga kita hapus karena reviewer tidak boleh tahu, dan yang kita sisakan seperti ini ya, kita hanya menyisakan catatan seperti ini untuk diberikan kepada reviewer. Reviewer tidak boleh tahu apapun ya, ini harus clean untuk menghindari konflik of interest nanti. Nah, itu saja. Namun di sini perlu diketahui, jadi ini kita akan mensubmit di bagian laman editor. Nanti ya kita akan taruh laman editor. Jadi file asli itu akan tergantikan dengan file yang ini. Alhasil file asli yang sudah dikirimkan oleh author itu akan hilang. Jadi kita perlu menyimpan yang aslinya. Jadi nanti di bagian komputer editor itu kita perlu menyiapkan 2 folder. Satu folder berisi file asli yang masih ada nama ya, yang masih ada tampilannya seperti ini. File-file asli manuskrip yang masuk. Kemudian di folder kedua itu yang tidak ada namanya. Yang tidak ada namanya seperti ini. Di file kosong dari identitas ya, baru kita submit kembali. Nah, kita akan mensubmitnya di bagian ini ya, di bagian review. Kita lihat ada review version. Jadi kita download file yang baru yang tanpa nama tadi saya menamakannya file tanpa nama ya. Kita upload ke sini. Nah, sudah, lalu jangan lupa kita upload ya. Nah, biasanya itu terlewat sehingga ternyata tidak terupload. Nah, file yang terbaru sudah ada ya di situ, tanggalnya juga ikut berubah. Nah, barulah kemudian kita bisa sebagai editor itu menentukan reviewer, siapa yang akan membaca dan mereview kembali manuskrip yang sudah masuk. Nah, di sini kita pilih select review, dan kita bisa mencarinya berdasarkan peminatannya atau username-nya atau mungkin nama awalnya ya. Di sini saya pilih first name, kemudian saya ketik misalnya Utami ya. Pengennya Ibu Utami yang mereview, kita tuliskan saja namanya. Kita cari daftar review, ternyata tidak ada. Nah, di sini tidak ada. Nah, kalau tidak ada, belum ada di daftar reviewer kita bisa memilih create new review. Create new reviewer seperti ini, kita isi dulu. Nanti ketika kita sudah selesai mengisi formnya ya, dengan kelengkapannya, nanti akan muncul sendiri di daftar reviewer kita. Nah, tapi saya tidak membuat dulu, saya akan pilih reviewer yang lain. Nah, saya misalnya menuliskan Ibu Reni Wiyatasari misalnya. Kita klik. Nah, kita coba cari ya di daftar reviewer kita. Nah, ternyata ada di sini ada 2. Nah, biasanya Ibu Reni menggunakan yang kedua ini. Kita assign. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul Ibu Reni sebagai reviewer pertama, dan untuk setiap artikel itu idealnya adalah 2 reviewer. Jadi nanti kita
tambahkan lagi reviewer keduanya siapa. Kita select lagi. Misalnya di sini saya ngetikkan Ibu Nur. Nah, kita pilih lagi. Oh, salah. Ini berdasarkan binatang, kita ubah dulu ke first name. Dan ada di daftar reviewer kita langsung assign saja. Oke, nanti ada langsung muncul otomatis ya, 2 di sini, reviewer A dan reviewer B. Kemudian kita kirim undangan ya sebagai pemberitahuan. Nanti di sini ada bagian amplop kecil, di situ kita kirim undangannya. Nah, namun sebelum itu kita harus memilih dulu reviewer form. Jadi review form ini untuk reviewer, dimana nanti sebagai kelengkapan reviewer, para reviewer ya. Dan kita preview dulu. Nah, ini review formnya. Nanti reviewer akan melihat hal-hal yang mana yang harus di review ya. Ini panduannya, ada judul, abstraknya seperti apa, nanti research metodenya, resultnya seperti apa, dan tentu saja bisa memberikan komentarnya di bagian sini. Nah, ketika kita sudah tahu seperti ini tampilannya, kita assign. Kemudian kita pilihkan juga untuk reviewer kedua, karena sama saja review formnya kita langsung sign saja. Nah, jadi nanti reviewer akan melihat review form tersebut. Nah, seperti ini. Dan kita langsung mengirimkan request ya, undangan. Nah, jangan lupa selalu sisi ke Humanika sebagai file kita sendiri. Nah, kita juga bisa menambahkan file yang tanpa nama tadi ya, biar reviewer lebih mudah untuk melihatnya. Nah, sudah kita upload. Ini langsung ke email penulis, jadi filenya juga langsung terattach di email kiriman kita. Di sini ada kata-kata yang otomatis sudah disetting oleh Humanika untuk mereview. Kemudian ada juga abstraknya. Kemudian hal-hal lain seperti tanggal dari review, lama reviewnya. Ini juga bisa kita ubah ya sesuai standar jurnal. Jika berubah, misalnya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang sampai 6 minggu, kita bisa ubah di situ. Dan kita bisa pilih send atau skip email ya jika sudah ada kesepakatan. Jadi nggak usah ada email formal seperti tadi. Nah, kita pilihkan juga untuk Bu Nurnya. Jangan lupa untuk klik Humanika sebagai file. Kemudian kita pilih filenya. Nah, kita bisa skip email. Misalnya sudah ada kesepakatan dengan Bu Nurnya, kita bisa skip. Nah, karena Bu Nurnya sudah paham ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi sudah tercantum di situ requestnya tanggal berapa, apakah will do review atau tidak. Nah, misalnya di sini ternyata reviewer tidak hanya bisa melakukan email gitu ya, kita yang mengisi sendiri nanti. Kita akan mengklik sendiri will do the review atau tidak. Kemudian hasil review yang kita dapatkan via email oleh reviewer itu bisa kita simpan di pilih file. Jadi kita sendiri yang mengunggahnya jika reviewer itu kesulitan untuk melakukan login atau misalnya ribet gitu ya melakukan via laman. Kita juga bisa memberikan rating terhadap reviewer tersebut.
seperti itu. Nah, di bagian bawah ada editor decision. Nah, di editor decision ini kita lakukan ketika misalnya para reviewer ini sudah selesai melakukan reviewnya. Nah, nanti ada decisionnya seperti apa. Kita bisa pilih apakah perubahannya itu mayor, minor, harus resubmit kembali, apakah langsung diterima, apakah membutuhkan revisi, dan lain-lain. Jadi untuk sementara seperti itu bagian pertama dari tutorial untuk editor.